Buya Syakur yang kemarin saya bahas belum tuntas. Yang tahu kita ini beriman atau tidak hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau yang bersangkutan sudah meninggal dunia, sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mempertanggungjawabkan segala bentuk apa yang telah dia perbuat dan apa yang telah dia sampaikan melalui ceramah-ceramahnya, pidato-pidatonya, faham-fahamnya, buku-bukunya, bahkan sampai sebelum beliau wafat masih memberikan fatwa-fatwa yang menyimpang, teman-teman. Tidak usah dikembangkan, Anda yakin saja yang tahu kita ini beriman atau tidak hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyimpang, teman. Udah itu aja. Dan gak usah dilawan, gak usah. Teman. Bahkan di situ yang bikin janggal dan bikin aneh, kepergian Buya Syakur ini ibarat luka. Kepada siapa? Kepada mereka yang benci kepada Islam, kepada mereka yang selama ini mengolok-olok Islam. Karena apa? Tuh lihat Buya Syakur. Buya Syakur saja Islamnya rasa Nasrani. Buya Syakur memang secara zohir dia muslim, teman-teman. Tetapi faham-fahamnya dan ajaran-ajarannya itu mirip seperti di mana apa yang dia sampaikan itu terlepas dan keluar dari koridor Islam yang sebenarnya. Sebetulnya jamaah al-harakah takfiriyah atau jamaah takfiriyah yang suka mengkafir-kafirkan orang lain yang tidak sepaham itu bukan sejak sekarang, sejak awal ya, sejak awal. Cuman isunya bukan kafir-kafir begitu, cuman kelompok Abu Bakar sama Umar sama Utsman ini dituduhnya pemimpin yang inkonstitusional, orang yang menyerobot kekuasaan, kata pihak Syiahnya kan begitu. Orang ahli sunnahnya juga menuduh mereka ajaran sesat. Dari dulu saling sesat menyesatkan. Sejak kapan? Sejak Nabi meninggal dunia pertama kali. Dan sampai sekarang bukan hanya dikafirkan, bertentang, dibunuh, saling bunuh-membunuh sampai sekarang. Ya, itu nasib kamu kan. Jadi ya untung dikafirkan, masih suwun pasti, makasih gitu aja. Iya, ya sampai pada puncak yang sangat menggelisahkan, yaitu ketika orang Mu'tazilah ya atas dasar isu politik ya, Mu'tazilah artinya disudutkan, dituduh sebagai kelompok murtad dan kafir karena mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Korbannya sampai 10.000 orang dibantai, dan itu 10.000 itu orang-orang cendekiawan semua ya. Sehingga sejak itulah semangat Islam melakukan riset, penelitian, ilmu pengetahuan stop, berhenti, dibunuh semua mereka itu. Sampai ilmu-ilmu yang menjadi mereka seperti ilmu filsafat diharamkan di Saudi Arabia. Ya, itu. Jadi artinya bahwa dalam pikiran kita nanti di penghujungnya yang manusia yang masuk surga itu sangat sedikit sekali, mungkin 0,0001%. Satu, kita hitung sekarang aja, penduduk dunia sekarang ini sekitar 8 miliar. Umat Islam itu hanya 1,5 miliar, minoritas umat Islam. 1,5 miliar itu dibagi 73 golongan, 72 masuk neraka semua, yang masuk cuma satu golongan, yaitu ahli sunnah wal jamaah. Dan ahli sunnah wal jamaah nanti dibagi lagi, ada Muhammadiyah, ada NU, ada segala macam. Dan yang masuk mana nih? Nggak masuk akal cerita begitu tuh ya. Sampai hadis-hadis politik semuanya diyakini, dikitukannya hadis.
nggak masuk akal. Masa ikhtilaful ulama'i rahmatun, masa Nabi ngomong gitu? Masa pertengkaran itu rahmat? Ngaco sih lemah. Masa pertengkaran rahmat? Tempat Garawangi. Iya, itu bukan hadis itu tuh. Gimana lagi? Iya, terus itu saat tarik umat juga mana mungkin Nabi bilang begitu. Jadi itulah artinya loh, kita runyam banget. Semua mengklaim paling benar semuanya dan mengkafirkan. Ya untung negara kita mah baru, dan ini baru sekarang loh. Dulu waktu saya masih muda kecil nggak ada ngapir-ngapirin orang tuh. Paling sebatas bid'ah antara NU sama Muhammadiyah ya. Kunut bid'ah, tahlil bid'ah segitu aja. Sekarang udah kafir, murtad segala macam. Yang jadi pertanyaan adalah dari mana orang menghukumi seseorang kafir dan murtad? Itu bukan wilayah kita. Masalah murtad, kafir, munafik, zindik itu bukan wilayah kita. Siapa yang tahu hatinya orang? Kok berani-beraninya kemudian menghukumi orang masuk neraka? Memang nerakanya siapa? Jadi orang ini kadang-kadang nggak sadar, jadi mengklaim dirinya sebagai Tuhan juga. Masa surga dikapling-kapling? Masa surganya Bapak tuamu kiranya? Enak aja. Kamu aja belum tentu masuk surga kok. Aku juga belum tentu masuk surga. Kau dengan sombongnya menuduh orang masuk neraka. Yang sopan dong, yang sopan. Rendahkan hatimu di hadapan Allah. Jangan sok seperti tahu orang ini neraka, ini neraka, ini neraka, ini. Dari mana dasarnya? Sepertinya Anda sudah yakin masuk surga kok. Tuh, congor kamu lu pantas menjadi surga. Nah, ya, jadi persoalan. Jadi ini perlunya kita sebetulnya ya tidak usah direspon. Saya juga sama. Ada yang memusyrikkan saya ada. Ternyata Buya Syakur musyrik, I-nya panjang banget musyrik. Terakhir.com. Ya udah saya biar aja, udah mangga, suwun. Sesat sampai saya pernah dicekal, nggak boleh ceramah di suatu daerah tertentu. Ya ini gimana? Memangnya Anda siapa sih melarang saya ceramah? Pemerintah bukan, jagoan bukan, preman bukan. Iya. Nah ini jadi masalah bahwa memang sehingga persoalan kerukunan beragama pun sebenarnya bukan kerukunan antar umat beragama. Nggak ada masalah kita mah dengan agama lainnya. Sekarang nih nggak ada masalah. Donald Trump sama Raja Salman akrab enggak? Akrab nggak ada urusan. Yang perang itu antara Saudi dengan Iran, ngerti beli. Seperti Said Akil juga ditekan-tekan suruh menyatakan Syiah itu ajaran sesat. Ya mana mungkin mau, dia bukan orang bodoh kok. Betul enggak? Dasarnya apa mengkafir kepada Syiah? Itu persoalannya. Jadi dendam kebencian sejarah ini sekarang begini. Kita sebagai bangsa Indonesia yang tidak punya kaitan etnis, sana cungure banget karena sempung, sana ngomongnya Arab, sini ngomongnya bahasa Indonesia, betul enggak? Sana orangnya tinggi-tinggi, kamu kecil-kecil. Kemudian persengketaan itu sudah berlangsung 14 abad lamanya. Nggak usah menarik-narik kita dalam dendam sejarah mereka. Nafsi-nafsi sajalah. Kita bangsa Indonesia. Bagaimanapun juga. Fanatisme saya akan berhenti pada level nasionalisme.
Umpamanya Saudi perang sama Indonesia, yang salah Indonesia, yang benar Saudi. Sekalipun agamanya Islam, sekalipun benar, tetap yang saya bela Indonesia saya nih. Iya dong, paham begini. Coba kalau tidak kamu bela, kamu mau tinggal di mana? Ini persoalan. Bagaimanapun juga Islam tidak akan bisa diimplementasikan kecuali ada dalam satu negara. Itu persoalannya. Iya, nggak ada fanatik kepada mazhab, nggak ada saya mah. Nggak ada. Saya tidak punya fanatisme kesukuan kayak, ya kan gitu. Kemazhaban nggak ada. Ya, saya masih tetap melihat siapapun yang Tuhannya Allah, nabinya Muhammad, kitabnya Al-Quran, kiblatnya Ka'bah, ya sudah saudara saya, nggak ada urusan. Ya, saya tidak akan mengkafirkan siapapun, apalagi sesama agama Islam. Orang yang di luar agama Islam pun saya sampai sekarang tidak pernah mengkafirkan mereka. Terserah, mau dibilang saya salah silahkan, tapi saya meyakini bahwa untuk menjadi muslim yang baik tidak ada persyaratan harus membenci Allah, yang itu hak prerogatif Allah. Nah, jangan Anda mengklaim surga milikku, emang Anda siapa? Nah, itu jadi sekalipun Anda ibadahnya seperti ini, ada kunutnya, ada tahlilnya, jangan Anda meyakini ini yang paling benar, yang tidak itu salah, kemudian mentang-mentang langsung selesai assalamualaikum ambil kalkulator ngitung ganjaran. Ya begitu assalamualaikum, cobalah rendahkan hatimu. Selesai sholat, assalamualaikum Rabbana taqabbal sholatan, ya Allah mohon ditampi, kan enak begitu, betul enggak? Dan kalaupun engkau dikatakan dikafir-kafirkan oleh orang lain, sebaiknya enggak usah dijawab, abaikan saja. Katakan terima kasih saya jadi orang kafir. Iya. Kan tergak beli antun mangan ning sira, beli apa kita ke? Saya numpang nggak minta bantuan kepada Anda, dukungan Anda, kenal juga enggak kok. Ini urusan apa? Uletnya ayo. Seperti gitulah. Jadi artinya beginilah. Jadi artinya ini hadis-hadis Nabi semacam ini nih. Pertama saya mencoba. Nabi mengatakan sataftariqu ummati ila salasin wa sab'ina firqatan. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar illal wahida wa hum ahli sunnah wal jamaah. Mungkin enggak kepribadian Kanjeng Nabi tega hati mengatakan seperti itu? Saya di sini paling pesan saya, wahai para ustadz, anak-anakku semuanya, kalau saya mati tolong jangan bertengkar ya, jangan berebut ya. Yuk kita bikin organisasi ini kira-kira berkesinambungan, bisa memberi manfaat kepada masyarakat luas. Nanti siapa yang bakal menjadi pengasuh, silakan dipilih yang paling pintar, yang paling soleh, kan begitu. Nah sementara belum ada, silakan pimpin secara kolektif, kolegial saja, ya kan gitu, bersama-sama. Tolong pesan jangan bertengkar. Pantas nggak? Pantas. Nah kalau saya ngomongnya begini, aja watir kita mati tukaran mangsa urung masyarakat, bener nggak begitu? Nih potong kuping, saya mati bertempur kamu berebut, nanti Haji Toto ngambil sanawiyah,
nanti tolong ambil aliyahnya. Apa begitu caranya? Nggak mungkin dong Nabi mengatakan begitu. Itu langsung saya quote, tanda kutip, ini hadis politik sesungguhnya. Karena ada golongan yang mengklaim dirinya paling benar. Kita aja. Ikhtilaful ulama rahmatun juga nonsen itu. Masa pertengkaran ulama menjadi rahmat? Ngaco Allah. Ya. Nah, sehingga kesulitan saya bikin pondok juga yang menghalangi saya, biasa biar orang tahu, yang menghalangi saya bikin pondok ini adalah bukan orang Kristen, bukan orang Yahudi, tapi orang Islamnya sendiri. Benar saya katakan, demi kalau perlu bersumpah saya sumpah nih. Iya, kenapa ada urusannya, kenapa? Tidak usah dikembangkan. Anda yakin saja yang tahu kita ini beriman atau tidak hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah itu aja. Dan gak usah dilawan, gak usah pakai ilmunya ilmu EGP. Emangnya gue pikir. Makasih gitu aja.